Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ketenagakerjaan. Perkenalkan, saya Magfiratul Alia dengan NIM akhir 222 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hedi Pratiwi dengan NIM akhir 217. Perkenalkan, nama saya Windy Indah Putri dengan NIM akhir 221. Perkenalkan, nama saya Faikatul Nafila dengan NIM akhir 223. Kami di sini akan menampilkan ilustrasi mediasi PHK. Perselisihan hubungan industrial adalah hal yang lumrah dalam dunia kerja. Namun, ketika perbedaan pendapat mencapai puncaknya, ada satu hal yang sering menimbulkan ketegangan, yakni PHK, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja bukan hanya soal berhenti kerja, namun juga menyangkut tentang hak, tanggung jawab, serta masa depan. Dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana dari seorang pekerja dengan pengusaha yang sedang mencoba mencari titik temu atas perselisihan itu, yakni melalui dengan mediasi. Mari kita simak dari video ini. Saya sudah mempelajari laporan dari atasan Mbak. Selama 3 bulan terakhir, produktivitas kerja Mbaknya ini menurun. Hampir 40% Mbak turun. Kami juga sering menerima keluhan dari kedisiplinan, terutama soal jam kerja. Berdasarkan perjanjian kerja dan undang-undang cipta kerja, kami menganggap ini sebagai pemutusan hubungan kerja karena efisiensi permohonan kerja. Tentu saja kami akan memberikan kompensasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bu, saya sudah bekerja di sini selama 12 tahun. Memang sih, akhir-akhir ini saya sering pusing karena anak saya masuk rumah sakit. Tapi saya tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. Saya merasa PHK ini itu tidak adil. Saya tidak terima dan penyelesaian ini melalui Dinas Ketenagakerjaan. Perusahaan hanya menjalankan aturan saja. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Mbak. Silakan tempuh jalur hukum jika merasa keberatan. Tapi ingat, prosesnya akan lama dan melelahkan. Setelah melalui serangkaian perundingan tripartit, yaitu perundingan langsung antara pekerja dengan pengusaha yang gagal mencapai kesepakatan, akhirnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk meminta bantuan kepada pihak yang netral, yakni mediator yang ditunjuk oleh Dinas Ketenagakerjaan. Hari ini Ibu Vila bekerja sebagai mediator utama dengan dibantu oleh Mbak Hani sebagai asisten mediator. Selamat pagi Ibu Alia dan Mbak Windy. Perkenalkan, nama saya Ibu Vila dan ini rekan saya Mbak Hani. Saya sebagai Dinas Ketenagakerjaan dan yang akan membantu menjalankan mediasi hari ini. Baik, selamat pagi Ibu dan Mbak Windy. Jadi saya sebagai asisten mediator untuk Vila ini, saya akan melakukan poin yang akan terjadi di mediasi ini. Terima kasih. Baik, kita mulai. Hari ini kita duduk bersama-sama di sini untuk menyelesaikan masalah PHK secara musyawarah. Saya ingin menekankan satu hal. Saya bukan hakim. Saya tidak akan memenangkan salah satu pihak. Di sini saya untuk menjembatani dan membantu Ibu berdua menemukan solusi yang adil. Pertama-tama, apakah Ibu Alia dan Mbak Windy siap? Sudah siap dengan Siap Bu, saya cuma minta keadilan dan saya tidak mau di PHK seperti ini. Siap Bu. Kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Perusahaan tidak ingin berusaha dengan proses hukum yang terlalu panjang dan ribet. Baik, mari kita mulai. Ibu Alia, tolong sampaikan secara singkat dan jelas apa dasar perusahaan melakukan PHK terhadap Mbak Windy. Tentu, Bu Mediator, perusahaan kami sedang mengalami perubahan struktur yang sangat melonjak. Kami menilai bahwa saya Mbak Windy kurang adaptif terhadap perusahaan, apalagi selama 3 bulan belakangan ini. Target penjualan Mbak Windy tidak pernah tercapai. Ini bukan pemutusan sepihak. Kami telah menawarkan selama 2 kali sesuai dengan pasal 196
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ditambahkan uang masa kerja totalnya sekitar 45 juta rupiah. Bagaimana tanggapan Mbak Windy? Saya tidak setuju dengan alasan perusahaan dan menurut saya uang perusahaan masih kurang dengan masa kerja saya dan sekarang 12 tahun ini. Saya meminta saya dihitung lagi dengan benar dan mengajukan tuntutan sebesar 100 juta. 100 juta? Serius 100 juta? Bu Mediator, perusahaan bisa bangkrut kalau Mbak Windy ini meminta 100 juta. Perusahaan kami bukan beramal, Bu. Tapi ini bisnis. Kami tawarkan kepada Mbak Windy sebesar 55 juta rupiah sebagai bentuk itikat baik dari kami perusahaan. Itu sudah sesuai aturan, Mbak. Mbak Windy, Ibu Alia sudah menaikkan tawaran menjadi 65 juta. Saya melihat ini sudah mendekati angka itu. Pertanyaan saya, apakah Ibu bisa mempertimbangkan 65 juta dengan tambahan satu hal yang tidak bersifat materi? Tambahan apa ya, Bu? Baik, kami setuju, Bu. Perusahaan akan membuat surat penandatangan. Baik ibu-ibu, tenang, saya lihat sudah mulai ada pergerakan. Ibu Alia sudah menaikkan tawaran dan Mbak Windy sudah menyampaikan tuntutan dasarnya. Sekarang mari kita hitung bersama secara detail. Saya sudah mencoba menghitung secara objektif. Menurut aturan untuk PHK, karena efisiensi atau kerja kinerja komponennya terdiri dari yang pertama, uang pesangon sesuai masa kerja, yang kedua itu terdiri dari uang penghargaan masa kerja, terus yang ketiga itu uang penggantian hak cuti dan lain-lain. Mbak Windy dan Ibu Alia, saya lihat perbedaan antara ibu berdua ada di angka pesangon dan uang pisah. Mbak Windy minta 3 kali dan Ibu Alia menawarkan 2 kali. Baik, menurut saya Bu Windy ini berdasarkan data yang saya catat ini, masa kerja Mbak Windy kan ada di 12 tahun. Untuk bulan 9 sampai 12 tahun, uang pesangon memang 4 bulan pakai aturan. Namun kalau dikali 2 atau 3 bulan ini cukup besar, Bu. Baik, ini seperti dari saya. Ibu Alia, saya mengerti kekhawatiran perusahaan. Tapi Mbak Windy itu adalah karyawan senior 12 tahun, adalah waktu yang panjang. Dia memberikan kontribusi besar di masa lalu. Saya sarankan Mbak Ibu Alia mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Baik, Bu Mediator, untuk menghargai pengabdian Mbak Windy selama di perusahaan, saya naikkan menjadi 65 juta rupiah. Itu sudah maksimal, Bu. Kalau lebih, saya harus meminta persetujuan dari direksi dan itu butuh waktu yang lama, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Bagaimana jika perusahaan membuat surat keterangan bahwa Mbak Windy mengundurkan diri secara hormat atas kemauan sendiri, bukan di PHK? Dengan begitu, riwayat kerja Mbak Windy tetap bersih dan Mbak bisa mencari pekerjaan baru. Dengan mudah, itu nilainya tidak terukur. Yang paling penting bagi saya adalah nama baik saya tetap terjaga, Bu. Kalau perusahaan bersedia membuat surat pengunduran diri secara formal, saya setuju dengan nilai 65 juta. Baik, kami setuju, Bu. Perusahaan akan membuat surat pengunduran Mbak Windy secara hormat dan akan membayar 65 juta rupiah sesuai yang saya omongkan tadi. Dan itu paling lambat 7 hari kerja setelah penandatanganan. Tapi Mbak Windy juga harus menandatangani perjanjian damai bahwa semua urusan selesai dan tidak akan menuntut lagi ke pengadilan. Saya setuju, terima kasih kepada Bu Mediator dan semuanya.
Saya melihat ini adalah hasil yang sangat baik. Ini adalah bukti bahwa mediasi berhasil karena kedua belah pihak mau mendengar dan mengalah. Kita tutup perbedaan dengan akal sehat, bukan dengan emosi. Disinilah kita melihat peran penting seorang mediator. Ibu Villa tidak memutuskan siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi ia juga membantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang adil dan manusiawi. Perselisihan PHK tadi seringkali menyakitkan, tapi dengan itikat baik dan komunikasinya terbuka, pintu ketiga jalan damai akan selalu terbuka. Sekian, terima kasih dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.